Brian Johnson. Loh, ada apa sama nih orang, no? Kok judul video lu aneh banget nih? Ini sebenarnya ada apa nih? Yes, kali ini kita akan ngobrolin tentang seseorang yang melakukan kegiatan adu-anu sama anaknya. Enggak. Adu-anunya tuh bukan dalam keadaan yang in a bukip way, tapi dia kayak ngadu begituan sama anaknya. Tentu di tempat yang berbeda, di situasi yang berbeda, terus didata, terus dibikin kayak leaderboard. Iya, jadi Brian Johnson ini adalah orang yang punya obsesi untuk membuat dirinya itu jauh lebih muda lagi dan immortal dan anti penuaan. Dan dia sekarang lagi ngadu seberapa anuannya dia sama anuan anaknya itu dibandingkan gitu, karena beda umurnya jauh gitu. Dia udah mau 50, anaknya baru hampir 20-an. Dan terus dia bangga gitu, terus di-post gitu di Twitter gitu ya. Leaderboard, seberapa kuat lu ngocok. Yes. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dan siapa sih Brian Johnson ini dan kenapa dia tiba-tiba bikin tweet kayak gini? Brian Johnson adalah seorang miliarder di Amerika yang cukup terkenal karena dia berhasil ngebuat techno something, gue lupa apa. Pokoknya dia bikin sesuatu, dia jual, dan dia sekarang kaya raya. Nah, dulu tuh muka dia kayak gini. Dia umurnya baru mau 40, tapi kayak udah tua banget, terus gemukan karena dia terlalu obsesi terhadap bisnis-bisnisnya sampai dia lupa sama kesehatan dirinya. Terus habis itu dia melanjutkan impian dia masa dulu, yaitu dia pengen memperbaiki kualitas manusia, dan dia mulai dari dirinya. Dia pengen stop aging. Dia pengen kembali lebih muda. Dia pengen kalau bisa immortal. Maka dari itu dia mulai projectnya namanya Project Blueprint, dan dia menjadikan diri dia sebagai objek-objek penelitian. Dia coba tuh tes darah, masukin obat ini, obat itu, olahraga ini, olahraga itu, diet ini, diet itu, sampai akhirnya dia berhasil. Kalau gue bilang berhasil ya, karena kelihatan banget sekarang dia jauh lebih muda, jauh lebih fit, jauh kelihatan kayak lebih lebih anak baru lahir gitu ya. Tapi lo lihat coba, dia mesti minum obat-obatan sebanyak ini. I've yet to choke on pills, although I think several haters are hoping that I choke on the pills. Melakukan kegiatan-kegiatan tidak biasa yang kayak gini. Do red and near infrared light therapy 6 minutes a day, shockwave therapy, which I'm doing for my entire body, first in world. Terus juga tentu menghindari makanan-makanan yang dapat merusak kesehatan tubuhnya. Don't get me wrong, gue setuju sama apa yang dia lakuin. Gue suka sama yang apa dia lakuin. Karena gue juga adalah salah satu orang yang mengidamkan hidup immortal ya. Gue pengen hidup abadi. Gue gak tahu sama orang-orang yang anti sama hidup abadi. Gue sih pengen banget hidup abadi. Ya tentu hidup abadinya bukan tiduran di kasur doang gitu, tapi juga bisa beraktivitas gitu ya. Kayak Free Aaron lah, hidup umur panjang ribuan tahun dan tetap bisa senang dan bahagia. Yes, people come and go, tapi ya gue tetap bisa melanjutkan hidup dan mengeksplorasi apa yang belum sempat gue explore di hidup gue di tahun-tahun sebelumnya. Apalagi berefleksi pada umur gue yang sekarang, gue udah hampir mau 40 tahun dan masih banyak yang pengen gue kejar, masih banyak yang pengen gue capai. Dan itu adalah salah satu alasannya gue nggak lagi kerja korporat. Gue pengen ngejar apa yang belum berhasil gue kejar, impian-impian gue. Dan oke, terlalu sideway, tapi intinya adalah gue sama kayak dia, gue pengen immortal, tapi gue belum se-ekstrim dia dalam mengambil measurement. Gue cuman hidup jauh lebih sehat aja. Tapi dia itu ekstrim banget. Dia ekstrim parah. Seperti tadi udah lihat, minuman obat-obatannya, dia mesti melakukan kegiatan apa, mesin-mesin olahraganya, dan lain-lainnya itu bener-bener ekstrim. Bahkan dia mengeluarkan kalau nggak salah 2 juta dolar per bulannya atau lebih bahkan untuk memaintain gaya hidup dia yang berusaha untuk ngestop penuaan pada tubuhnya. Dan dia tuh somehow terobsesi banget sama anaknya sendiri yang cowok, yang dimana anaknya tuh selalu dibanding-bandingkan sama dia, dan dia berusaha untuk semuda anaknya. Sampai suatu saat ya, di 2025 Januari, dia bikin sebuah table perbandingan leaderboard siapa yang paling jago ngocok antara bapak sama anak. Gue ngerti konsep baiknya, serius gue paham. Maksudnya ini ngeliatin kesehatan seksualitas pada tubuhnya yang udah tua dibandingkan dengan anak yang baru muda gitu kan. Jadi bahwa dia berusaha untuk mengejar anaknya, terus dikasih kayak leaderboard statistik gitu, kayak ini kayak kill that assist di Valo gitu ya, di CS gitu, atau di game-game lu gitu. Terus ada kayak reportnya, lu jago berapa kali, lu defense-nya berapa, lu durability-nya berapa. Ini bener-bener sedetail itu dibandingkan dibikin pendataan gitu. Yang kalau disimplifikasi ya memang seberapa kuat ngocok. Anjir, lu kan ngocok sama anak lu sendiri, bangsa. Ya kan gak
harus sama anak lu gitu, atau sama rata-rata data ini deh, apa, data masyarakat gitu. Ngerti gak sih lo? Kan misalnya ada penelitian deh tentang kesehatan seksualitas terhadap anak muda, terus dia bandingin sama data dia pribadi, kan kayaknya orang akan lebih nerima gitu. Atau emang dia ngincar spark ini, dia ngincar kontroversi ini untuk rame, dan gue yakin itu yang dia tuju sih. Ya akhirnya itu bikin data ngadu ngocok sama anak. Man, this is so fucking funny, man. I'm not gonna lie. Dan lu pikir aja kira-kira respon orang-orang sama tweetnya dia gimana? Ini kocak-kocak banget anjir. Pip having a itu bercandaan kan orang stand off. Ini off. Going meet for meet on the timeline with your teenager son is wild. It's boner measuring time, boy. Oh, Dad, no. Anjir. Oh my god, is this a meme review time? Is this meme review time? Oh my god, this is so fucking funny. The fucking vampire has competitive boner stat with his son. Keeping a record of your son's boner for the science. Bayangin lu nyatet berapa kali anak lu ngocok for science, man. Man, that's cringe. That's unhinged. That's just super weird. That's just not okay. Kan gue bilang bisa pakai objektif yang lain gitu, nggak harus anak lu. Ya gue ngerti mungkin mau bandingin lu dengan genetika lu sendiri, cuman are you hard, son? Ini bukan are you winning, are you hard, son? Oh my god, Twitter, please balik ke era ini lagi. Jangan ke era apa-apa orang ditabrak, diajar. Please, meme everything, make meme about everything. Jangan marah-marah, jangan komunitas marah-marah. Komunitas, we meme everything lagi. Please, Twitter, get back to your old days. You are so fucking funny, man. Buat yang belum tahu, dia juga dari dulu emang udah terobsesi sama hal-hal yang berbau tentang dia sama anaknya gitu. Bahkan anaknya itu dulu pernah diambil darahnya gitu, terus diapain ke darah dia gitu. Intinya pengen kayak nge-cloning dirinya yang udah berhasil ngebudain dirinya di anaknya gitu. Jadi dia pengen ngambil kayak sisa-sisa apanya yang dulu di anaknya terus dibalikin. Makanya suka diledekin vampir sama orang. Nih orang kayak aneh banget dan terobsesi banget sama immortality dengan cara-cara yang kadang-kadang ya mungkin melawan norma, tapi kalau misalnya dia berhasil sih mungkin dia yang akan tertawa ya habis ini. So ya, jadi itulah yang terjadi sekarang dan lagi rame di Twitter. Kenapa tiba-tiba trending topic mungkin, atau kenapa kalian lihat muka vampir ini. Sekali lagi ya, menurut gue tetap apresiasi dan support sama apa yang dia percaya. Cuman kadang caranya gue nggak setuju sih. Walaupun gue ngerti ini marketing stunt gitu untuk diramein untuk virality. But again, gue pengen sih one day dia berhasil nemuin the formula untuk stay young dan immortal atau hidup 1000 tahun kayak Frieren lah gitu. Sehingga manusia bisa break the limit. Kita punya stage baru dalam civilization bahwa manusia bisa hidup lebih lama, hidup bisa jauh lebih sehat, jauh dari penuaan. Walaupun gue lihat di sekitar gue makin banyak anak muda yang jauh lebih cepat tua daripada gue. Mereka nggak olahraga, mereka memilih gaya hidup ngerokok, nge-vape, makan asal-asalan, makan manis-manis, makan instan dan lain-lain. Terus habis itu bilang YOLO hidup cuma sekali. Terus habis itu penyakitan, terus habis itu nggak di cover BPJS. Terus tiba-tiba curhat gitu, aku tweet ini sambil gemeter, udah di UGD, salahku apa ya? Ya salahnya gaya hidup lu. Gue gak bilang semua orang harus immortal. Mungkin emang orang udah memilih gaya hidupnya cuman pengen umur sampai 30 aja atau 40 aja. Tapi kalau gue pribadi, gue pengen hidup selama-lamanya, setua-tuanya, menikmati dunia ini dan mencoba apa hal yang belum gue coba sih. Pada komen pasti di bawah, lu gimana nanti kesepian dan lain segala macem. Frieren adalah contoh nyata. Lu gak akan kesepian. Bukan berarti lu meninggalkan masa lalu, tapi lu embrace masa lalu dan melakukan perjalanan itu lagi. Dan tetap hal yang menyenangkan. 1000 tahun setelah kematian pahlawan Himmel. Yoi, Frieren udah bawa bazooka. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian mau immortal juga kayak gue? Komen di bawah. Apa gara-gara Brian Johnson ntar malah ketemunya yang kayak gitu-gitu lagi. Nih orang bukannya bikin yang bagus-bagus malah yang aneh-aneh. Kalau kalian suka sama konten pembahasan immortality kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Let's be immortal.